teman-teman, jumpa lagi sama gua Handi, salah satu dari Coding Bestie. Dan hari ini kita akan belajar tentang gimana caranya kita pindah dari satu screen ke screen lain dengan menggunakan UIKit. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita perlu sedikit lebih banyak ya ini mengerti tentang bagaimana konsep dari navigasi di iOS ya. Sebenarnya ada beberapa bentuk navigasi, cuma yang paling sering digunakan adalah ini hierarchical hierarchy. Nah, di sini eh, hierarki ini biasanya punya satu root screen, dan habis itu dari satu screen utama dia akan masuk ke halaman-halaman yang detail halaman selanjutnya gitu kan. Nah, mungkin untuk ngegambarin lebih mudahnya itu kalau misalkan kita lihat eh, dari Finder itu juga dia menggunakan hierarchical navigation ya di sini. Contoh di sini filenya adalah satu file yaitu eh, ini kayak ada satu file namanya lab misalkan. Nah, terus habis itu di dalam file ini dia ada file lagi satu, terus habis itu dia masuk lagi lebih dalam jadi login dan seterusnya. Nah, ini ada file-file lain dan bisa masuk lagi lebih dalam kayak gitu. Jadi eh, konsepnya sama persis, navigasi di iOS tuh seperti itu. Nah, eh, setelah kita ngerti nih kira-kira navigasi di iOS itu kayak gitu. Nah, next-nya adalah gimana caranya kita pindah nih dari satu halaman. Kalau misalkan kita dari satu halaman ke halaman lain di dalam UIKit ya. Nah, seperti yang kalian pernah pelajarin juga di sini, kita satu halaman di UIKit itu biasa kita menggunakan satu view controller. Jadi satu view pasti dimiliki satu view controller, minimal satu view controller. Nah, di sini kita mau berpindah nih dari first view controller ke second view controller ataupun mau pindah ke third view controller. Nah, di sini kita pakai yang namanya segue. Jadi segue ini ngebantu kita buat berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung coba aja di Xcode-nya. Jadi kalau misalkan kita new project, misalkan kita bikin cities list. Nah, ini jangan lupa organization identifier-nya mesti diisi, terus habis itu ada interface-nya, kalian harus menggunakan storyboard ya, karena kita mau cobain UIKit. Langsung next aja, dan kalian bisa taruh filenya dimanapun. Nah, ini dia. Nah, di sini kita langsung ke bagian storyboard-nya. Seperti yang di video-video sebelumnya, itu adalah kalian harus mengerti kalau satu view controller ini, satu tampilan ini harus memiliki satu view controller Swift-nya. Nah, di sini ya. Nah, cuma kita akan banyak menggunakan storyboard sekarang. Pertama, kita butuh membuat yang namanya kalau misalkan di view controller kayak root dari si view controller ini. Nah, ini kita ngegunain namanya UI navigation controller. Cara bikinnya, cara nambahinnya itu adalah kalian cuma tinggal pergi ke editor, pastikan ini kalian ke select yang bagian view controllersnya. Terus habis itu kalian bisa mulai ke embed in dan kalian bisa embed navigation controller. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, ini udah ada nih navigation controllernya. Jadi kalian cuma tinggal embed aja dan di halaman itu langsung masuk navigation controller sebagai holder dari view controller kalian. Nah, untuk berpindah halaman, nah ini jadi bukan dua halaman ya, ini holdernya. Nah, ini yang halaman kita nih, halaman pertama. Jadi kalau kayak buku, ini halaman satunya. Nah, untuk pindah ke halaman selanjutnya, kita cuma tinggal perlu tambahin satu view controller, dan kita drag and drop ke sini, dan otomatis berubah jadi view controller.
Nah, di sini untuk berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain, kita perlu yang namanya suatu CTA atau kita perlu nge-trigger hal tersebut kan, kayak satu hal yang kita pencet gitu. Nah, di sini kita pakai aja button ya. Sederhana button. Misalkan ini dari oh, buttonnya kurang terlihat ya, jadi kita ganti pakai button yang agak terlihat, yang ini, fill button. Contoh kita mau nge-akses ke bagian misalkan Indonesia gitu. Nah, jadi dari sini kalau dipencet Indonesia, kita akan berpindah ke halaman selanjutnya. Nah, caranya gimana? Caranya gampang, kalian cuma tinggal tahan aja kontrolnya, tahan kontrol kalian. Pastikan dulu diklik ya, sebelum ditahan kontrolnya, diklik buttonnya, tahan kontrolnya, terus habis itu drag and drop ke kanan. Dilepas dua-duanya, terus kalian di sini ada beberapa segue yang bisa dipakai. Ini kita pakai yang show aja. Nah, dari si segue ini dia akan otomatis ngebikinin back button. Nah, ini segue-nya ya. Nah, ini jadi ada back button. Contoh kalau misalkan di sini kita bikinin title, kita bikin large title dulu di sini, prefers large title. Dan di sini kita bikin large title-nya adalah ini agak turun ke bawah. Misalkan cities. Kayak gitu. Nah, jadi pas lagi dia diklik, dia akan ke halaman selanjutnya dan dia otomatis di sini akan ngebuatin cities. Nah, ini kita bisa ubah jadi never, jadi biar kecil, dan di sini title-nya Indonesia. Nah, kayak gini. Dan biar kelihatannya berubah, kita akan tambahin satu label, jadi biar biar kelihatan banget ini berpindah. Ini description of Indonesia. Indonesia. Nah, kita taruh di tengah. Sedikit kita lebarin. Dan kita bikin dia di tengah. Gitu. Nah, jadi ini udah berpindah ya. Jadi kita coba aja langsung kita run. Oke. Jadi halaman pertama yang muncul bukan halaman navigation controller ya. Sebenarnya di belakangnya iya, dia muncul navigation controller, terus atasnya ada halaman yang ini, halaman cities-nya. Untuk ngelihatnya sebenarnya kalian bisa pakai Xcode kalian pakai button yang ini nih, yang kecil, debug view hierarchy. Kalau kalian klik, nah ini jadi kalian kelihatan nih. Jadi sebenarnya tuh yang terjadi adalah si UI view scene-nya dia akan ngebikin di atasnya ada UI navigation controller dan paling atasnya itu ada view controller yang kita bikin. Kira-kira itu. Nah, kita balik lagi ke sini. Ini buttonnya, kalau kita pencet, dia akan berpindah ke halaman selanjutnya seperti ini. Nah, ini semua animasi, semua tulisannya yang mengecil, dan lain-lain, kalian semua dapat secara gratis. Karena itu semua di-handle sama framework dari iOS-nya itu sendiri, dari UIKit. Jadi kalian nggak perlu ngubah banyak hal, kalian cuma perlu ngelakuin segue-nya dari halaman satu ke halaman yang lain. Kira-kira itu. Nah, yang selanjutnya, gue akan jelasin tentang keadaannya kayak gini. Ketika kalau misalkan dari satu halaman pertama ke halaman kedua, ke halaman ketiga, kalian bisa pakai segue. Tapi ketika kadang kita mau kayak dari halaman ketiga, mereka langsung ke halaman pertama. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya unwind segue. Jadi dengan menggunakan unwind segue, kalian bisa dari halaman ketiga bisa langsung pindah ke halaman pertama. Jadi gue nyaranin kalian untuk tidak membuat halaman lagi yang pertama. Kalian jangan bikin kayak gini. Kalian jangan bikin karena ini sering banget kejadian. Jadi dari halaman satu ke halaman 2, terus kalau kalian mau balik ke halaman 3, kalian bikin dari sini ada button lagi misalkan. Nah, terus dari button ini kalian balik lagi gini ke halaman pertama. Kalian show lagi. Nah, kalau kalian melakukan hal ini sebenarnya yang terjadi itu dia nggak bikin halaman, dia akan ngebikin halaman baru ya. Jadi dia akan bikin halaman baru dan terus seperti itu.
Jadi ketika halamannya banyak, jadi lama-lama dia akan memorinya kepakai akan semakin besar gitu. Jadi eh, biar hal ini nggak terjadi, kalian jangan menggunakan segue dari halaman 2 ke halaman satu ataupun dari halaman 3 ke halaman satu. Nah, kalian bisa menggunakan yang namanya unwind segue. Kira-kira kayak gimana unwind segue? Nah, unwind segue cukup sederhana ya. Jadi mungkin kita coba 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 demoin. Di sini misalkan dari Indonesia kita mau ke Brazil. Nah, dari Brazil kita akan bikin satu view controller lagi. View controller. Nah, ini kita sama, kita lakuin drag and drop, kita tahan, terus kita arahin ke sini, kita show aja. Dan di sini kita tulis di sini adalah Brazil. Dan di sini kita akan bikinin satu tampilan juga. Anggap tampilannya adalah description of Brazil. Kayak gitu. Nah, terus habis itu kita akan bikinin button baru. Button baru dari sini. Sini. Misalkan ini back to cities. Nah, jadi harapannya ketika button ini dipencet, dia akan kembali ke halaman pertama. Bagaimana caranya? Ya, kita akan menggunakan unwind segue. Nah, sebenarnya untuk unwind segue sendiri, uh, gue nggak terlalu hafal sintaksnya, jadi gue akan cari. Unwind segue, kalian bisa pakai yang dari Apple. Kalian pakai dismissing view controller with unwind segue. Dari Apple documentation, kalian bisa baca di sini gimana caranya kita menggunakan unwind segue. Nah, sebenarnya kalian bisa baca ya, lengkapin semua, ikutin semuanya. Nah, tapi karena gue udah baca dan gue udah pelajarin, jadi kita tuh hanya perlu cuma tinggal copy ini di halaman pertama, di view controller pertama. Jadi ini tinggal di copy, terus kita balik lagi ke codingnya. Jadi halaman pertama kita kan ini ya, si Cities. Nah, Cities itu punya punya view controller nih, codingannya. Punya file Swift-nya. Nah, kita tinggal pindah ke sini, view controller. Dan kita paste tadi, unwind segue, my unwind action. Jangan lupa buka tutup kurung. Nggak perlu enter sebenarnya. Nah, ini kalian bisa customize ya. Ini bisa jadi kayak unwind to cities action gitu. Misalkan kalau kalian mau rename. Lalu kalian bisa kembali lagi ke si storyboard dan di sini kalian cuma tinggal untuk menggunakan si unwind segue tadi, kalian cuma tinggal perlu klik aja buttonnya. Klik aja buttonnya. Terus habis itu kalian pergi ke connection inspector. Terus di sini ada yang namanya ini ya, apa namanya? Unwind segue tadi nih, yang sebelah kanan atas. Nah, ini di buttonnya kan ada ya, nggak ada ya. Nah, kalian lihat yang di bagian exit nih. Jadi exit ini, kalau kalian exitnya yang kalian daftarin tadi tuh, unwind to cities action with unwind segue. Nah, ini kalian cuma tinggal klik aja, ini ada tanda plus, kalian tahan gini dan arahin ke button yang kalian mau pencet. Ini jadiin action. Apa yang kita lakuin sebenarnya? Kita ngerouting ya, jadi kayak ngekonekin si unwind segue di halaman pertama dengan button yang kita punya di halaman ketiga. Sekarang ya kita akan coba nih jalanin. Kita jalanin. Oke. Oke, Indonesia, misalkan kita mau ke Indonesia, terus kita lihat description of Indonesia, kita lihat ke Brazil, dan dari Brazil kadang kita langsung mau dari halaman ketiga kita mau ke halaman pertama, jadi kita cuma tinggal pencet back to cities, dan dia akan kembali ke halaman pertama. Gitu. Nah, itu kira-kira adalah unwind segue. Kita kembali lagi ke keynote kita. Satu hal lagi yang mau gue share ke kalian adalah tentang gimana caranya kadang kita mau ngirimin data dari halaman pertama ke halaman kedua.
Jadi nggak mungkin kalau misalkan city-nya itu tadi kayak yang contoh yang tadi city-nya ternyata ada 15. Terus gue mesti bikin 15 halaman, 15 view controller itu kan kayak nggak mungkin ya, melelahkan, capek gitu. Jadi ada mekanisme yang kita buat ya, yang udah disediain sama si framework dari UI Kit-nya, yaitu adalah eh, hal ini. Jadi untuk berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain, kita tetap pakai segue, tapi segue-nya itu lebih detail lah ya. Kita perlu sebenarnya yang terjadi di belakangnya adalah segue itu adalah mereka akan prepare segue-nya, terus dia akan perform segue-nya, dan kita bisa ngeset nih variabel kontainernya di second view controller, dan abis itu kita tampilin view controllernya di view controller kedua, tampilin datanya. Kira-kira itu teorinya. Tanpa berlama-lama kita langsung coba aja. Jadi yang perlu kita lakuin pertama adalah kita butuh bikin variabel kontainer di halaman kedua ya. Jadi step pertamanya adalah bikin variabel kontainer di halaman kedua di second view controller. Kita langsung mulai aja. Kita kembali ke Xcode-nya sini. Jadi kita cuma butuh dua halaman. Jadi ini kita hapus aja. Kita hapus aja. Jadi kita cuma tinggal butuh dua halaman. Jadi anggap Brazil ini adalah suatu button yang ada di halaman pertama, dan gue akan bikin satu button lagi, yaitu misalnya adalah oke, misalnya adalah Myanmar, apa, Thailand, ya misalnya Thailand gitu, Indonesia, Brazil, Thailand, terus mungkin ada lagi eh, Korea misalkan, kayak gitu. Nah, untuk bikin 4 ini kan kita nggak mungkin bikin 4 view controller ya. Jadi kita cuma butuh satu aja, satu view controller. Nah, ingat lagi, kalau misalkan kalian mau bikin suatu tampilan ya kayak gini, tampilan dari satu view controller, pastikan setiap view controller ini memiliki satu file Swift view controller. Ya, jadi ini kan dia connect ke view controller ya. Yang cities dia connect ke view controller, dan hindari nama-nama yang sifatnya generik seperti ini ya, itu adalah view controller. Nah, saran gue adalah tolong diberikan konteks lebih terhadap si view controller ini. Contoh di sini adalah gue akan bikin cities view controller, dan jangan lupa ini juga diubah jadi cities view controller. Jadi konteksnya berbeda, ini jadi cities view controller. Nah, di sini jangan lupa di-konekin. Ini dihapus aja. Itu cities view controller. Gitu. Nah, ini udah connect nih dia ke cities view controller. Untuk memastikan kalian bisa pencet tombol yang kecil di sini. Ya, tombol yang panah di sini untuk memastikan dia udah connect atau belum. Ya, udah connect ya. Kita balik lagi. Nah, ingat satu view controllers di storyboard memerlukan satu file Swift view controller. Nah, itu adalah, jadi sekarang kita tinggal bikin di sini new file, dan kita pakai Cocoa Touch class, dan ini pastiin kalian pilih yang di UI view controller, kalian tambahin ini city detail. Langsung next aja, dan langsung create aja, dan nah ini dia city detail view controller. Dan jangan lupa untuk dikonekin ke view controller yang ini. Jadi caranya sama, kalian pergi ke Identity Inspector dan tulisin di sini city detail view controller. Nah, ini biasanya dia udah connect nih. Untuk memastikan jangan lupa kalian bisa klik lagi button yang di sini, ya sudah connect. Nah, sekarang yang kita lakuin di sini kan segue-nya cuma buat si button ini ya, si button Indonesia. Nah, yang kita lakuin sekarang kita delete segue ini. Kita butuh bikin manual segue. Jadi segue ini akan kita gunakan dan kita gunain untuk semua button di halaman ini. Nah, caranya gimana? Kita pergi ke bagian atas. Ini yang di bagian cities-nya, yang bagian kuningnya, ini kalian tahan bagian control, terus arahin ke sini. Sama kayak kalian bikin segue. Nah, terus ini tampilin show.
Nah, di sini udah kita konekin ya. Ini kita Indonesia, kita ganti aja jadi detail. Dan di sini kita bisa ganti-ganti nih kira-kira Indonesia, Brazil, Thailand, Korea, dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Berarti kan kita mesti kirim nih kata ini ke halaman kedua ya. Si Brazil juga dipindahin ke halaman kedua, dan seterusnya. Nah, apa yang mesti kita lakuin? Ingat lagi, ini. Kita perlu variabel container dulu di halaman kedua. Jadi kita siapin dulu nih kontainer dari data yang mau kita kirim. Jadi kita pindah ke bagian city detail, kita bikinin kayak suatu variabel. Di sini kita pakai string ya variabelnya, anggap namanya city name. Ini adalah string. Kita akan bikin dia optional. Jadi memastikan kalau datanya itu ada, kita bisa pakai. Tapi kalau enggak ya ya udah nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu, kalau kita optional, kita butuh pakai yang namanya unwrap the optional value. Nah, kita pakai guard statement. Guard statement, di sini kita bikin city name equal to city self.city name. Nah, ini tuh maksudnya apa? Eh, Kalau misalkan city name variabel constant city name ini berhasil dibikin dari city name yang di atas, maka city name ini bisa digunakan. Tapi kalau enggak, ya udah kita return aja. Jadi uh, nilai city name yang ada di nilai dari city name yang ada di atas itu tidak berhasil di unwrap ya. Jadi ya udah tinggal di return dan nggak akan terjadi apa-apa. Nah, city name ini kita akan pakai di label ya, di label yang tadi. Nah, ini caranya adalah kalian bisa pakai ini, pakai asisten atau kalian bisa pakai diketik aja. Contoh IB outlet week var description label UI label mana seru. Kira-kira itu. Oh, ini gue salah naruhnya. Jadi gue naruhnya di halaman pertama, harusnya ada di halaman kedua. Gitu. Di sini kita naruh di viewDidLoad. Kenapa? Karena di viewDidLoad adalah function yang pertama kali jalan ketika view controller ini dipanggil. Jadi kalian cuma tinggal taruh aja di dalam function ini dan description label. Kita akan akses description labelnya .text. Isi teksnya akan jadi description of city name. Gitu. Nah, di sini kita udah siapin tempatnya. Jadi kita udah siapin tempatnya dan kita udah show datanya. Ini kita show datanya. Jadi kalau misalkan ini nggak berhasil dibikin, ya dia akan selesai. Return, dia nggak akan jalan ke bawah. Gitu. Tapi kalau ini sukses, dia akan jalan ke bawah. Ini kita udah handle nih di halaman kedua. Nah, sekarang kita akan handle di halaman pertama. Jadi kita akan balik lagi ke halaman pertama. Ops, jangan lupa kalian butuh konekin description labelnya. Jangan lupa. Jadi kalian bisa ke sini. Nah, cara konekinnya adalah kalian bisa tahan kontrol dan tekan warna kuning ini, view controller ini. Terus habis itu dia akan muncul outlets, yaitu ada description label yang tadi kita bikin. Nah, ini cuma tinggal tambahin aja, drag and drop, dan taruh ke label. Dia akan connect antara si label di storyboard dengan label yang ada di file Swift kita. Nah, kita lanjut, yaitu adalah di halaman ini ya, di halaman pertama. Di sini ada 4 button, jadi kita perlu siapin 4 action. Di sini kita bisa pakai asisten. Nah, sini asisten. Hmm, Untuk ini ya, untuk yang bagian action buat Indonesia. Contoh Indonesia, gue akan tarik drag and drop di sini Indonesia button di tab. Ini akan jadi UI button connect. Nah, dan gue akan bikin buat Brazil juga. Brazil button di tab.
Jangan lupa diganti ini jadi UI button, connect. Terus habis itu ada Thailand. Jangan lupa diganti ini jadi button. Dan yang terakhir. Yang terakhir itu adalah Korea. Nah, kalian juga bisa ngelakuin kayak gini, IB action. Korea button di tab. Gini, gini. Jangan lupa sendernya UI button. UI button. Dan kalian bisa konekin pakai tombol yang di sini, Korea. Gitu. Nah, ini juga sama. Kalian ngekonekin antara si buttonnya sama action yang ada di file Swift kalian. Oke, kita udah bikin nih 4 buttonnya. Nah, terus kita akan setting yang namanya segue-nya. Nah, segue itu perlu kita untuk membuat manual segue, ini kita perlu setting yang namanya identifier-nya. Caranya kalian klik segue-nya di di storyboard-nya di sini kan, ini segue-nya. Nah, di sini akan muncul identifier-nya. Pastikan kalian ada di attribute inspector. Nah, di sini kalian bisa tulis to detail. Nah, identifier ini untuk bisa ngebedain kita tuh mau ngejalanin segue yang mana ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Oke, yang kita lakuin itu adalah kita perlu prepare segue-nya, terus perform di segue. Oke, kalau gitu kita perlu prepare dulu. Nah, jadi prepare itu kita cuma tinggal panggil aja functionnya prepare for segue. Nah, inilah prepare for segue functionnya. Gue tutup biar kelihatan juga. Yang perlu kita lakuin adalah di prepare ini kita harus memastikan segue identifier-nya tepat. Jadi kita cuma perlu if segue.identifier sama dengan to detail. Nah, kalau misalkan udah sama, nah, kita perlu mengidentifikasi destinasi dari si segue tersebut. Jadi di sini kita akan bikin let destination sama dengan segue.destination. Dan segue.destination ini nge-return UI view controller. Nah, UI view controller ini itu adalah yang di atas ya. Ini UI view controller, yang ini juga UI view controller. Untuk mengakses UI view controller yang ada di sini, kita perlu cast down. Jadi kita akan menurunkan ya, kita akan menurunkan tipenya. Jadi kita akan cast down caranya kayak gini. As namanya city detail view controller. Nah, ini akan mengembalikan data yang sifatnya optional. Ingat kalau kita ada data optional, kita perlu pakai yang namanya guard. Else return. Gitu. Jadi kalau misalkan dia kosong nilainya, dia nggak akan terjadi apa-apa. Nggak error. Nah, sekarang kita bisa akses nih, dari destination kita bisa akses variabel container yang kita tadi bikin, yaitu city name. Ya. Ini variabel container yang kita bikin. Nah, ini adalah city name. Dan kita bisa kirim data stringnya. Misalkan di sini ya, data stringnya belum disiapin. Nah, preparation udah siap nih. Kita cuma tinggal perform dulu ya. Kita perform. Cuma ada masalah ya, ada masalah nilainya butuh kita kirim. Nah, gini cara ngirimnya. Contoh di sini, kita bisa ngirimnya dengan menggunakan perform segue. Jadi kita bisa perform segue, kita pass identifier-nya to detail, dan kita passing sendernya. Yaitu adalah UI button. Kita bisa ngelakuin hal yang sama untuk semua button kita. Ya, udah selesai. Di copy paste aja. Dan di sini button yang dikirim itu adalah UI button nih jadinya. Nah, sama kita akan nge-cast down dari si sendernya ini yang tipenya any jadi button. Caranya gimana? Caranya gue akan bikin nambahin di guard ini aja. Jadi guard itu bisa dipakai berulang kali ya guys. Jadi kalian nggak perlu bikin guard lagi. Di sini kalian bisa tinggal bikin aja pakai koma. Nah, di sini let langsung aja button sama dengan sender as UI button.
Atau kalau misalkan kalian mau lebih, ya ini juga cukup lah ya. Nah, di sini kita bisa akses buttonnya, button.text dot label title label. Nah, jadi kita butuh ambil title labelnya, terus kita panggil lagi teksnya. Ya, kira-kira ini udah cukup. Kita udah siapin prepare segue-nya. Kita udah bikin variabel kontainernya pertama ini. Terus kita juga udah siapin juga gimana cara kita nampilin datanya, ada di sini. Terus kita udah nyiapin juga dari si perform segue-nya. Dan kita udah siapin juga preparation dari segue tadi. Nah, ini kita langsung jalanin aja, guys. Enter, Command R. Nah, ini akan tampilan kita yang tadi. Jadi kalau misalkan kita klik Indonesia, nah dia akan muncul di sini adalah description of Indonesia. Kalau Brazil berarti description of Brazil, dan Thailand description of Thailand, dan seterusnya. Korea kalau diklik adalah description of Korea. Oke, kira-kira itu aja teman-teman. Gua akan wrap up lagi. Jadi di navigasi itu adalah ada biasanya di iOS itu kita menggunakan hierarchical navigation. Kalau misalkan dari satu halaman ke halaman yang lain, ada juga sebenarnya ada flat navigation itu kalau kita pakai tab bar. Tapi di sini konteksnya adalah kita menggunakan navigation controller, yaitu jadinya hierarchy. Ingat lagi yang ini ya, yang bagian Finder flow-nya yaitu adalah masuk, 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 dan ada beberapa page lagi di dalam situ. Nah, untuk pindah halaman sendiri, kalau misalkan udah sampai ke halaman yang dalam banget, untuk balik ke halaman yang paling atas, kita bisa pakai yang namanya unwind segue. Ya, jangan lupa unwind segue tadi. Nggak perlu dihafalin codingannya, kalian cari aja di dokumentasi. Nanti kalau kalian baca sekali, kalian udah tahu, terus tinggal kopas aja. Terus habis itu berikutnya untuk kalau misalkan kalian dari satu halaman ke halaman lain kalian mau ngasih data, mau ngirimin data ya, kalian cuma tinggal perlu pakai segue. Ya, segue. Kalau misalkan datanya mau dikirimin ya, kalau misalkan nggak butuh ada data yang dikirimin bisa langsung pakai segue yang di drag and drop. Tapi kalau misalkan kalian butuh ngirimin data, kalian perlu pakai yang namanya manual segue. Nah, manual segue juga cukup clear, kalian perlu bikin variabel kontainernya, siapin nanti tampilannya bakal kayak gimana. Terus jangan lupa di perform segue-nya, jangan lupa identifier ya disiapin, sama ada prepare segue kalau misalkan kalian butuh ngirimin datanya. Kira-kira itu pembahasan kita hari ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan dan ada yang mau hal yang didiskusikan, langsung aja di komen di komentar yang di bawah. Dan kalau misalkan kalian suka videonya ya langsung aja like dan subscribe, dan see you di video-video lainnya dan di material selanjutnya. Bye bye.